semua orang bisa melihat kan gitu. Tidak semua orang kan bisa melihat ruh. Wali yang tahu wali, ruh yang tahu ruh kan gitu kan. Nah, iblis yang tahu iblis, setan yang tahu setan kan gitu. Maaf ya, artinya gini. Allah, sebentar. Itu burung ada tikus, tolong. sorry. Ada tikus, turunin aja nih. Nah, jadi gini kan. Mohon maaf ada gangguan. Jadi buyar sih saya ngomongnya. Kenapa yang tugas hanya kegaiban saja? Yang bekerja hanya sukmanya aja. Ya, sukmanya. Ya karena yang terpingit itu kan bukan raganya kan, tapi sukma atau ruhnya. Nah, jadi dikatakan sosok beliau itu memangnya nggak kemana-mana. Oh, kemana-mana secara ruh. Kemana-mana kan. Kesini, terus ke Palestina, kemana. Bukan mempersiapkan ya, melihat kesiapan pasukannya, melihat kesiapan cadangan apa segala macamnya, ya kan. Terus mengirimkan pasukannya ke ini. Bukan jin sekali lagi. Tidak ada jin yang dikirimkan ke sana. Buat apa kita manusia, ya kan, lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari jin. Kalau mau minta tolong, nyuruh ya yang setingkat di bawahnya, ya malaikat kan gitu. Bukan jin di bawah jauh kan. Artinya paling mulia itu kan manusia. Jadi nggak ada itu sosok jin yang ditugaskan ke sana. Sekali lagi saya pastikan tidak ada jin, mau jin buduk, jin ifrit, mau raja-rajanya jin. Ya saya nggak takut, saya ngomong begini. Mau diserang oleh raja jin satu truk juga biarin aja, itu saya ngomong kayak gini. Ya nunggu aja kan gitu. Artinya gini Kang, ini untuk meyakinkan aja saya ngomong seperti itu, bukan saya sok jago, bukan. Untuk meyakinkan bahwa tidak ada jin atau apapun yang ditugaskan. Nah itu. Jadi ruh itu minta tolongnya sama malaikat. Ya kalau ngomongnya tinggal minta kok. Panglimanya kan Sayyidina Jibril. Bahasanya gini, Bril, itu dong pasukan diantar dong ke sana. Mungkin bahasa gaulnya gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Ini kita intermezzo aja pembahasannya, jangan terlalu serius kan. Bril, tolong Bril tuh anterin tuh pasukan ke sana tuh, bela Palestina atau apa gitu kan. Nah jadi ya segala sesuatunya itu ya bicara, namanya juga Satrio Piningit, ya kan. Kenapa piningit? Karena terpingit, disembunyikan. Nah disitulah ada surat Al-Kahfi. Apa itu Al-Kahfi? Ya kan, disembunyikan. Kemarin kan saya cerita tentang Al-Kahfi bagaimana, ya kan. Jadi yang tersembunyi itu yang bekerja. Zohirnya mah ya mungkin ya kan lagi nyamar dia dalam sosok bentuk manusia yang saya nggak bisa gambarkan orangnya seperti apa karena saya belum pernah ketemu. Justru kalau ada yang udah pernah ketemu, saya pengen, ayo dong, justru saya mau kita harus berbaiat kepada beliau, ya kan, kita harus berbaiat. Nah, syukur-syukur ketemu, wah, alhamdulillah, subhanallah kan gitu. Nah tapi ya ini tadi benar dikatakan oleh sang narasumber sebelumnya, nanti muncul pun ditunggu-tunggu nih, kita nunggu sosoknya sosok SP. Sekian lama kita tunggu dibahas di Lokajaya, di mana dibahas. Begitu muncul, kok begini kan gitu kan. Nah, kok begini sosoknya kan gitu. Ya, manusiawi. Mungkin saya juga ngomong, ya sorry, saya juga manusia biasa yang kotor kan, yang artinya mungkin melihat manusia itu dari sisi luarnya saja misalkan. Nah, kok begini? Nah, itulah ujiannya. Apalagi bagi orang yang berpikir menggunakan kolbu. Akli. Apalagi orang, saya ralat ya, apalagi orang yang melihatnya berdasarkan mata daging. Karena mata daging itu kan dari akal. Tapi kalau kita melihatnya dari mata kolbu, mata batin, mata kasyaf ya, atau dalam arti itu ma'rifatullah, ma'rifat billah. Karena kita sudah manunggal, kita sudah udah nyawiji. Yang dilihat mau dia fisiknya bagaimana, kayak mau bogel, kayak mau dia tinggi gede, kayak mau apa, dia ngelihatnya ruhnya. Yang dilihat itu ruhnya gitu loh. Ya yang namanya sangkinas itu ya ruhnya yang dilihat kan gitu, bukan fisik zohirnya. Kita nggak pernah tahu, mungkin sekarang, tapi kalau lagi nyapres nggak mungkin. Kalau lagi nyapres nggak mungkin kalau sosok SP. Kenapa? Karena SP itu tidak berpolitik. Nah jadi gitu kan. Jadi
kenapa belajar ilmu ruh, belajar ilmu tentang kajian-kajian ilmu ruh itu penting dan memang dianjurkan oleh baginda Nabi. Ya terserah, mungkin saya mau dikatakan bid'ah atau apa, silakan. Tapi ini anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Di akhir zaman kita belajar ilmu ruh, bukan ilmu maaf ya, ilmu nyawang-nyawangan, ilmu nerawang, maaf nih Kang, ilmu terawang-terawangan, bukan kayak gitu, bukan itu. Tapi ilmu ruh itu adalah meskipun kita bisa memandang secara kolbu sebelumnya atau indigo, tetapi yang namanya setan itu, ya, saya nanya Kang, kuburannya setan, kuburannya iblis, kuburannya jin, kuburannya korin ada di mana? Rumahnya deh, ada di mana? Ada di hati manusia kan, di kolbu manusia. Nah, mau dia indigo, mau nggak indigo, kolbunya itu bohong kalau nggak bersemayam setan, iblis, jin, korin, nggak mungkin bersih. Semua ini saya ngomong semua, bukan ini, hampir semua, sebagian besar. Nah, makanya yang terpilih itu sedikit, yang terselamatkan tuh nanti di akhir zaman sedikit. Mungkin dari 8 miliar total populasi dunia saat ini, mendekati 8 miliar, mungkin hanya 1/12 atau 1/24 yang akan selamat, yang artinya mendapatkan hidayah al-mahdi tadi. Nah, terus gimana? Kita gimana kan gitu. Nah, justru kembali lagi adanya Padepokan Lokajaya ini satu, menurut saya ya, itu satu akan membangun satu simpul persaudaraan dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, ras, ya kan? Bahkan mungkin dunia, amin ya, mudah-mudahan dunia akan nonton Padepokan Lokajaya yang mereka akan dengar dengan versi bahasa masing-masing. Ya, akan nonton, sehingga apa? Akan tersatukan. Karena balik lagi, SP bukan cuma punya satu agama, bukan cuma punya Indonesia, tapi punya dunia. Karena semua itu akan sana. Nah, nanti yang akan terselamatkan itulah orang-orang yang tercerahkan. Nah, terus cara berikutnya apa? Cari mursyid. Itu udah. Cari mursyid, ya. Mau torikot apapun deh silakan. Mau yang sufiah, mau yang ini, yang malamatiyah, terserah apapun. Nanti pada intinya mursyid ini pun akan mendapatkan petunjuk dari Allah untuk misalkan sosok SP-nya misalnya ada di Papua. Nah, itu sosok mursyid ini akan mengarahkan ke sana semuanya. Jadi kita terselamatkan. Loh, kita bukan siapa-siapa. Kita ini terlahir ini bodoh. Gak punya apa-apa, telanjang. Terus matinya mau telanjang atau mau enggak? Kan gitu. Kalau matinya mau telanjang lagi, ya silakan. Jangan kenal jati diri, makanya matinya telanjang. Orang-orang yang tidak mengenal jati dirinya, matinya telanjang. Tanya silakan nih sama yang komentar nih, mungkin Abi Said atau siapa. Matinya telanjang, minta tolong begini, tolong. Maafkan. Yang belum mengenal jati diri, yang belum mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalamnya begitu, bukan hadis ya. Barang siapa tidak mengenal dirinya, maka kan dia akan mengenal Tuhannya. Nah, artinya ketika dia udah mengenal dirinya, maka dia udah punya baju. Namanya baju apa? Baju paling tinggi. Baju apa? Baju takwa kan. Baju takwa. Apa itu? Putih kayak kain ihram. Terus kalau kita meninggal, insya Allah ya, saya juga amin ya Allah, mudah-mudahan saya juga begitu. Insya Allah, ketika orang sudah mengenal jati dirinya, ya, mencari mursyid yang benar, jangan mursyid-mursydan ya, mursyid yang benar. Insya Allah, bukan mursyid yang ngajarin ilmu hikmah, bukan yang mengajarkan ilmu zikir ini supaya dagangannya laris, zikirnya begini, supaya ini zikirnya begini, biji mikir. Asar saya udah ngomongin gitu. Jadi bukan ustadz yang seperti itu. Nah, itu intinya cari mursyid. Insya Allah banyak. Silakan Pak. Sangat luar biasa ya. Allah nih. Penontonnya sangat luar biasa malam hari ini. Oke, untuk berbicara mengenai akhir zaman, tentunya
yang menjadi persiapan itu bukan bangsa Nusantara ini, bukan bangsa Indonesia saja. Hampir seluruh dunia itu mempersiapkan, ya, mempersiapkan. Bahkan tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah nampak di saat ini. Sebagaimana megahnya Arab Saudi, sebagaimana megahnya negeri-negeri Arab lah ya. Itu dulunya itu kan miskin nih. Nanti kalau sudah mendekati akhir zaman, negeri ini tuh akan seperti ini. Sekarang terbukti nih. Masa mau bantah kan? Nggak mungkin lah kalau bantah tentang hadis Rasul itu. Hijaunya Arab, hilangnya kurma atau tidak berbuahnya kurma di negeri Yaman, itu turunnya salju. Nah di Arab itu kan kalau secara akal itu kan negeri gurun pasir ya, begitu panasnya. Tetapi kenapa itu bisa turun salju? Itu adalah suatu tanda yang nyata, ya, tanda yang benar-benar kita bisa lihat secara mata. Itu sudah terjadi, ya. Tapi dalam segi kolbu, ya, bencana kolbu, bencana akal, bencana moral kolbu ya. Kalau di zaman sekarang ini tentunya itu sudah banyak yang terjadi juga. Sebagaimana dulunya yang seperti itu kan banyak tuh zaman Nabi Nuh, kaum Sodom yang mendapat azab. Sekarang marah kan banyak. Jadi zaman ini kenapa saya katakan ini memang sudah fase zaman akhir atau akhir zaman. Ya, jadi dari kaum Nabi, dari umat Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kumpul jadi satu sekarang di sini nih. Zaman pembunuhan, pertama orang yang bunuh itu siapa? Yang Qabil Habil, anaknya. Nah, sekarang banyak nggak pembunuhan? Itu dosa pertama anak manusia itu ya itu. Iya, maksudnya zaman sekarang banyak kan yang terjadi seperti itu. Zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, kaum LGBT sekarang banyak nggak? Terjadi nggak? Itu jadi kaum itu udah ngumpul jadi satu ya. Inilah yang dikatakan zaman akhir atau akhir zaman. Zaman jahiliyah sekarang banyak ya. Untuk pertanyaan ini itu tadi ya. Walaupun kita berpandai seperti apa, secara akal pandai nih sampai S3, S10 ya semuanya itu. Tapi untuk menelusuri hati seseorang itu tidak akan bisa mampu.